yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, kita bisa berkumpul di acara buka bersama Teruci Chapter Bekasi. Terakhir kita bertemu di acara touring Dieng ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang sampai hari ini bisa bertemu kembali. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan hikmat, berkah, dan kita diberikan umur panjang sampai ke hari kemenangan. Ala hadiniyah wa quriniyatin soleha wa ala hadirin Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Komandan Chapter Bekasi, Om Bagus. Waktu dan tempat dipersilakan. Kacinya miring kan? Dan yang saya hormati Om Maher, Pak Ustadz, Om Mufti selaku dari DPP, dan om-om yang hadir hari ini, dan para navigator hari ini yang sudah hadir, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Kita sambil tunggu teman-teman kita yang mungkin dalam perjalanan. Ya, alhamdulillah hari ini kita buat kegiatan Teruci Chapter Bekasi buka bersama, dan tadi kita sudah lakukan bagi-bagi takjil yang insya Allah mungkin besok atau lusa kita ada santunan ke keluarga PM yang sudah meninggal. Kurang lebih ada 5 PM yang rencananya kita undang ke sini, tapi karena mungkin jarak atau kendaraan, jadi kita akhirnya untuk kunjungan silaturahmi ke tempat almarhum. Ya, mudah-mudahan acara hari ini diberi kelancaran, terutama kita ibadah puasanya juga lancar, 1 bulan penuh full, bisa dapat pahala. Mungkin acara hari ini kita agak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi hari ini kebetulan kita dapat referensi dari Om Didik di Hotel SM ya di daerah Cibitung. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kami semua. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak para DPC, para panitia dadakan yang sudah bisa buat acara Uber ini. Terima kasih sekali lagi Om Didik dan teman-teman, Om Andi, Om Fadil, Om Ahmad, Om Murdi, Om Smart, ada Om Edi, Om Wi, Om Santi, Om satu lagi saya lupa. Om Selamat, ya, Om Sam, ya, Om Mukni, dan ini juga ada suami dari Tante TV, Om siapa? Riden Barudin. Om Riden Barudin. Riden Barudin. Terima kasih sudah hadir. Ya ginilah Om, kita komunitas Teruci ini ada beberapa kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan Om selanjutnya nanti bisa ikut touring sama kita. Ya. Terima kasih juga untuk tante-tante, para navigator yang sudah kasih takjil nanti untuk buka-bukaan kita juga. Terima kasih, selama ini kita sudah disupport sama para navigator. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Om Maher. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati guru besar kita Ustaz Hidayat. Terima kasih. Hidayah itu hidayah ya. Tapi nggak apa-apa Pak Ustaz, banyak hidayahnya. Alhamdulillah. Banyak hidayahnya. Banyak hidayahnya. Alhamdulillah. Amin. Yang saya hormati Om Bek, Om Bagus. Yang saya hormati semua PM Terci dan tante-tante semua yang sudah di sini. Terima kasih banyak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ya intinya kita bersyukur, alhamdulillah di bulan yang suci ini, di bulan puasa ini kita bisa memperpanjang silaturahim. Ya mudah-mudahan memperpanjang umur kita juga, bisa ketemu di bulan Ramadan berikutnya. Itu yang kita harapkan. Dan kita juga bukan hanya sekedar bertemu, ya menambah amal kebaikan kita tentunya. Ya kegiatan-kegiatan di TRC ya alhamdulillah banyak di chapter-chapter lain juga mengadakan kegiatan seperti ini. Di Bekasi juga alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan ini, ya mudah-mudahan ini bentuk kegiatan kita untuk melihat menunjukkan bahwa di TRC Bekasi juga TRC kita tetap solid, tetap eksis, tetap melakukan kegiatan-kegiatannya di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan itu membawa keberkahan kita semua. Tadi sudah dilaksanakan pagi-pagi takjil, ya mudah-mudahan yang memerlukan, walaupun kita tidak tahu ya. Apalagi sekarang kan di bulan puasa atau sendiri yang diserbu itu memang takjil. Di mana-mana macet kalau mau mendekati maghrib. Pulang kerja aja macet, susah jalan. Karena orang berebut untuk berbuka, mencari bukaan untuk berbuka puasa. Tapi maknanya sebetulnya bukan mencari berbukanya ya, modal saja ya. Karena apa ya? Untuk menahan hawa nafsu itu memang di siang harinya deh. Pengen ini, pengen apa, pengen semuanya dibeli gitu, Pak Ustaz, betul nggak? Tapi yang dimakan cuma gorengan sama teh manis sudah cukup, udah kenyang banget itu. Ya begitulah memang setannya kita sendiri memang, karena memang setan aslinya kan lagi dibelenggu katanya kalau belum puasa. Tapi nafsu kita yang terasa gitu ya, setannya memang diri kita sendiri yang harus bisa menahan itu semua. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita sampai nanti bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar, juga menunjukkan bahwa di Bekasi juga TRC Chapter Bekasi itu bisa eksis terus ya, walaupun di bulan puasa ke depan juga, yang mudah-mudahan tetap solid seperti ini. Cuma ya harapannya sih tidak hanya dari DPC-nya saja gitu ya, Om Bagus ya. Ya kita harus bisa masing-masing, kita harus bisa mengajak PM yang lain, karena hampir ada kali 400-an PM Bekasi, yang mudah-mudahan mereka tergugah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi buat tante-tante dan semua yang hadir di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Akhir atas sambutannya. Sekali lagi terima kasih sudah selalu mensupport kegiatan-kegiatan TRC Bekasi. Baik, meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus presentase travel umroh ya oleh Om Murdi. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعيدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Sama teman-teman di TCB semua. Jadi awalnya ngobrol sama Pemkemdek setelah kemarin pada saat Hanif itu kan saya jadi panitia terus tiba-tiba harus off itu karena tiba-tiba lagi saya harus berangkat umroh. Nah, pengalaman yang serba tiba-tiba tidak disangka, kemudian hanya maksudnya kondisinya tidak sedang baik-baik saja tapi bisa berangkat, itu kemarin pas ngobrol sama Mudik di share aja dengan teman-teman. Jadi rencananya kalau dari TCB berkenan ada keinginan dalam hati, insya Allah saya bisa bantu karena kebetulan di Samira nanti ada 4 model cara bisa berumroh. Yang pertama yang biasa ya, DP kemudian lunasin. Yang kedua ada DP kemudian dicicil sampai keberangkatan. Yang ketiga ada yang berangkat dulu baru bayar. Yang keempat ada tabungan umroh. Jadi bisa dipakai semuanya. Insya Allah semuanya aman karena semua rekeningnya nanti juga dari Samira itu sudah diawasi oleh OJK. Jadi semuanya lebih aman. Dan berbedanya dengan yang lain, kenapa akhirnya saya menjadi mitra juga karena di Samira itu jemaah tidak dititipkan di pesawat konvensional, tapi murni satu pesawat itu jemaahnya satu travel. Jadi kebetulan satu pesawat itu berangkat 5 pesawat, jadi semuanya dari satu travel yang sama. Jadi informasi terkait umrohnya mudah-mudahan TCB atau Komite Uji bisa melaksanakan touringnya ke Mekah ya, amin. Karena niat baik itu insya Allah diberikan jalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum acara tausiah dimulai, mari kita lakukan sesi foto bersama dulu ya Om. Kita foto bersama, setelah itu baru kita mengikat ke acara yang
utama yaitu tausiah. Boleh Om dan Tante kita ke depan sama-sama. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'ati. Asyhadu an la ilaha illallah fi uluhiyati wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Lanas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Para om-om, saya kalau begini ingat jadi LCS dipanggil om-om. Ganti jangan om-om. Para tante-tante yang cantik-cantik, om-omnya yang ganteng-ganteng. Ada yang udah setengah uban, ada yang uban-ubanan kayak saya. Mudah-mudahan senantiasa di tanggal 23 bulan Ramadan ini kita semuanya dikasih nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi program kita untuk touring ke tanah suci mudah-mudahan terlaksana. Jadi insya Allah kita touringnya buat teroris aja, nyampe sono nggak apa, orang-orang pada jalan kaki. Yang tahu nyampe ke kita. Mudah-mudahan semuanya awal yang baik, niat yang baik di bulan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu, Bu, ya. Dengerin bentaran ngaji. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan khusus buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rugima anfu rajulin. Seseorang rugi, tahu nggak rugi? Ibu tahu rugi kan? Rugi kayak gimana rugi? Kagak untung. Kagak untung bagaimana? Rugi. Seseorang rugi idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan suci Ramadan, summan sakhala qabla ayyaghfira lahu. Di mana orang-orang dosanya diampunin, nih orang nggak diampunin sama Allah, rugi kagak? Rugi. Bu. Bu. Rugi kagak? Rugi. Contoh begini nih. Contoh nih ya. Saya kasih contoh nih begini. Contoh nih. Ini saya kasih contoh nih ya. Ini contoh. Ini contoh nih ya. Kita jualan. Biasanya kalau jualan kan pengennya dapat untung. Itu seharian kita rugi, nggak ada yang beli bisa. Rugi nggak kita? Rugi.
Sama ketika ada bulan Ramadan, umat-umat Nabi besar Muhammad yang lainnya diampunin dosanya, kita belum diampunin dosanya. Kenapa dosa kita belum diampunin sama Allah? Ini kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la yahfazuna minal lisan min kibri wal insan. Ini orang kalau ngomong terlalu tinggi, banyak bohongin orang, ngerugiin orang. Itu yang pertama tuh, orang yang rugi, yang dosanya belum diampunin. Tinggi buat ngomongnya, ya Allah. Dia punya jabatan dibangga-banggain kadang-kadang, ya Allah. Jangan. Itu jabatan, itu pangkat yang terbuat dari kaleng, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam firman Allah itu kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa. Makanya kita nih yang ngaku beriman kepada Allah berhenti kalau dipanggil sama Allah. Berhenti apanya? Makan dan minumnya waktu siang hari. Itu yang bagiannya makanan halal, kita beli dari duit yang halal. Kalau bulan Ramadan di siang hari jadi haram tuh. Bolehnya kapan? Habis maghrib. Itu minuman yang kita beli di Super Indo, mahal tuh minuman kita beli. Tapi harganya 50.000, cuman sekaleng. Kalau di bulan Ramadan siang hari haram. Bolehnya kapan? Habis maghrib. Istri kita nih, ya Allah, istri kita nih, istri kita itu haram kalau siang hari di bulan suci Ramadan. Bolehnya kapan? Habis tarawih. Habis maghrib, habis tarawih jangan dikit. Kalau habis maghrib udah tengok jalan-jalan doang. Jadi begitu. Itu yang kita pada hari ini. Makanya orang-orang yang beriman, kalau ngaku beriman, dia berhenti sebentar, nggak ubahnya. Kayak kita lagi duduk-duduk di depan rumah kita tuh ada tukang payah. Kita panggilin tuh tukang payah. Payah. Itu biasanya dia berhenti tuh kalau pengen dapat keuntungan. Dia berhenti tuh, kita beli, dapat nggak dia keuntungan? Ada tukang payah budek. Kita panggilin, payah. Kita udah begitu 3 kali, payah. Dia nolong aja. Itu tukang payah budek. Makanya orang yang beriman, yang aku beriman kepada Allah, yang pada bulan Ramadan masih makan siang aja, itu namanya orang budak. Tahu budak? Bolot. Tahu bolot? Budak. Agak denger. Ya Allah, agak denger. Makanya kita bahagia yang pada hari ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, dia ngucapin alhamdulillah, datang lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki ibadah saya di bulan suci Ramadan. Itu orang yang gembira pada saat itu haram jasadnya nyentuh api nerakanya Allah Subhanahu. Asbab apa? Asbab ada nur Ramadan pada saat itu. Ibu kenal dan Nabi Allah Ibrahim? Bu, ibu kenal Nabi Allah Ibrahim? Kenalan di mana? Dalam mimpi. Itu Nabi Allah Ibrahim ketika habis menghancurkan patungnya Abraham, Raja Namrud itu dibakar Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim waktu dibakar itu enggak kebakar Nabi Allah Ibrahim. Satu bulu yang nempel di tubuh dia enggak kebakar. Karena pada saat itu api ngomong, api diajak ngomong sama Allah. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau cuma dingin doang gak diselamatin, Nabi Allah Ibrahim beku.
bardau wassalaman ala Ibrahim. Makanya nanti saya kasih amalan nih buat ibu-ibu kalau lagi masak, kemudian kompor meleduk, rumah kebakaran, pengen nyelamatin keluarga atau tetangga kita yang kebakaran, itu sebelum ngambil keluarga kita baca dulu ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahimnya ganti sama nama kita. Seumpama nama kita ya naru kuni bardau wassalaman ala hidayah, insya Allah gosong kagak bisa nyelamatin kita. Insya Allah gosong kita. Jadi pada hari itu waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terbakar, itu semuanya pakai narun. Narun itu isim nakiro, namanya umum. Pada saat iklan Pak Ustadz. Ada bangkunya nggak masih? Bambu bang. Kata Pak Ustadz ngomelin Pak Ustadz keluar. Iya. Iya. Nah dulu iklan. Bu, ibu duduk aja di sini. Ibrahim alaihissalam dibakar. Kalimatnya pakai ya naru. Ya naru itu kalau menurut ilmu nahu namanya isim nakiro, umum. Jadi pada saat Nabi Allah Ibrahim dibakar, itu api seluruh dunia dingin. Kagak ada yang panas. Ada nenek-nenek lagi masak nasi, kagak matang-matang. Ya Allah, gue nungguin lama banget pantesan dingin gitu. Jadi ketika itu juga yang di dalam tubuh Nabi Allah Ibrahim ada nur puasanya Nabi Allah Ibrahim dan ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Ternyata yang puasa bukan cuma kita doang, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Apaan? Tuhan. Yang puasa bukan kita doang. Orang-orang dulu udah pada puasa. Makanya thariqat puasa ini luar biasa. Kita mau orang Indonesia udah biasa sama puasa sama lapar. Ya Allah, kita memang dikit-dikit lapar. Kalau yang namanya puasa tuh kalau buat orang-orang terdahulu itu udah biasa. Kita pengen diangkat derajat kita, banyakin puasa. Kita pengennya dilihat cakep aja sama orang puasa. Kita pengen lulus ujian kita puasa. Kita lagi jual tanah, nyawain tanah, puasa, banyakin puasain tuh tanah. Ini yang laki-laki lagi demen aja sama orang puasain. Saya dulu begitu. Iya, kagak ngapa-ngapa puasain. Ya, ini makan cuman itu doang. Intonasi pidato. Ya urusan ganti mah makanya ganti. Sama. Jadi begitu Pak, emang begitu. Thariqat orang-orang yang puasa. Makanya kalau orang-orang ulama kita, wali-wali kita itu puasanya luar biasa. Ketika dipanggil orang-orang yang beriman agar senantiasa kita berpuasa, puasa ini untuk menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Happy ending daripada ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Tuh, ini saya udah 3 kali nanya nih ya. Jadi happy endingnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa ini ibadah sirriyah yang kata Allah di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri
yang akan ngasih ganjaran bagi orang-orang yang puasa. Makanya puasa ini gampang buat pora-pora. Contoh kita nih habis sholat subuh pulang ke rumah, bangun jam 11. Itu bangun jam 11 kayaknya rada-rada lemes. Jalan ke masjid kita pengen sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita lemes, ada warteg masih buka. Ya Allah, warteg sekarang itu udah kayak kuntilanak, cuman kaki doang yang kelihatan. Iya, Tergantung. iya ini masa lagi cerita warteg ya, tergantung orangnya itu. Habis kayak gitu kita lapar, kita pesan, Mbak, nasi Mbak. Tapi jangan bilang sama siapa ya Mbak. Bisa nggak begitu? Bisa. Berapa nasinya? 1. Ada ikan tembang dia 2. Ada ikan tembang. Sayur asam ada nggak? Ada. Bacak jengkol? Wah ada. Ya Allah, makan kita tuh. Yang tahu itu cuma dia sama mbaknya. Itu keluarga yang di rumah kagak tahu. Pulang dari masjid, ini kita lapar. Ya Allah, udah minum, udah makan. Ya Allah, habis kayak gitu pulang ke rumah ketok pintu. Ya Allah bang, abang nggak pesawat puasa, berarti ngomongnya tahu deh kalau puasa emang saya mau nomor 10. Padahal habis mah. Kira-kira lakinya, bininya tahu nggak gitu? Ya, tuh puasa gampang pura-pura. Tapi kalau yang namanya ibadah, haji, ibadah, umroh nggak bisa pura-pura. Mau pura-pura kemana? Nggak bakalan jadi haji kalau cuma asrama haji mah. Sholat, mau pura-pura sholat pada mana? Emang sholat mau ke situ? Ya Allah. Makanya ketika Allah bilang kayak gitu, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah untukku kata Allah. Jadi ibadah puasa doang nih yang senantiasa langsung Allah yang memberikan pahalanya. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah ta'lil Quran, orang-orang yang sering baca Al-Quran. Bukan cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga mereka sering baca Al-Quran. Itu yang dirindukan surga. Ini kita kadang-kadang jadi hamba Ramadan, bukan jadi hamba Allah. Ya Allah, kalau kita lihatin Ramadan tuh tarawih pertama, kita lihatin ya Allah sudah tapi pada ketukar. Saking banyaknya jamaah. Lah sudah saya pernah Pak, ngimangin pertama. Belum banyak buat jamaah, tapi 400. Enggak usah yang mana Ustaz? Yang jepit. Ya Allah, Ustaz enggak jepit aja ketukar. Baru lagi ketukarnya. Untung saya bilang. Bagaimana kalau kita lihat? Ketika nanti datang 10 malam terakhir tuh sama tuh. Udah mulai dah jamaah makin maju. Maju apanya? Sholatnya. Ya Allah. Ibu-ibu udah pada mulai enggak pada mau tarawih dah. Jadi 10 terakhir musola, masjid makin ada kemajuan, mall makin ramai. Ya Allah. Orang Indonesia biasanya kalau ke mall tebang numpang heboh doang. Saya pernah ngajak bini saya begitu udah malam terakhir, malam ke-27, bang ke mall bang, kagak belanja, numpang heran doang. Yang bobo itu bagus banget, bang kita kagak. Mau belanja gimana? Ya Allah. Tuh kita Indonesia kayak gitu. Orang Indonesia itu kayak kembang bacang. Tahu kembang bacang? Ibu kalau kenal bacang itu sama jenisnya kayak mangga, bem-bem. Itu yang kalau dimakan getahnya korengan di bibir. Itu namanya bacang. Itu kita bacang, kalau pertama petung murkus banyak betul membacang. Ketiup angin aja mau hujan. Habis aja tuh lagi. Sama orang Indonesia kayak gitu, pertama doang baru-baru rame, ntar dapat 10 malam terakhir, ya Allah, udah makin rame aja deh, terminal, pasar. Makanya orang-orang yang talil Quran, pelajarin Al-Quran. Al-Quran itu paling muta'abbad, ditilawati, dianggap ibadah ketika kita membacanya. Itu Al-Quran Pak, itu mukjizat Nabi besar Muhammad yang sampai kiamat nggak bakalan punah, cuma Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran saya yang nurunin
kata Allah, dan saya yang menjaga. Makanya orang mau rubah Al-Quran kayak gimana pun gak bakalan bisa, sebab Allah yang jaga. Pelajarin Al-Quran. Jangan enggak, jangan kagak mau belajar Al-Quran, pelajarin Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa aja jadi nilai ibadah. Coba itu bayangin. Adanya di mana? Di Ramadan doang. Contoh kita habis sholat subuh kecapean, habis baca Quran, tidur dari jam 7 sampai jam 11, itu dinilainya ibadah. Coba itu bayangin. Cuman kalau tidur habis sholat subuh sampai maghrib, itu mah bukan ibadah, emang bocah doyan tidur itu mah. Coba bayangin kita, ada amal kita, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa jadi ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang puasa jadi tasbih. Ya Allah, nih kita lagi begini nih, dengerin saya lagi ngomong. Ini diamnya tuh, ada yang perutnya lapar, ada yang porak-porak puasa. Ngomong apa? Diamnya aja jadi tasbih. Itu dianggap tasbih sama Rasulullah SAW daripada kita ngomongin ya Allah. Makanya bulan puasa itu ketika kita ngomongin kejelekan orang, itu dosanya didobel sama Allah. Ketika kita melakukan kebaikan juga, itu pahalanya didobel sama Allah. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Masih hidup kan? Apaan Bu? Jadi setiap amalan-amalan kita yang baik, wa amaluhu mudha'afun, segala amalan-amalan yang baik itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bulan Ramadan doang. Makanya kata Nabi, rugima anfu rajulin, seseorang rugi idza dakhala Ramadan, kalau masuk Ramadan, orang-orang udah diampunin dosanya, dia belum dapat ampunan dari Allah. Na'udzubillah. Itulah kehebatan daripada bulan Ramadan yang diberikan sama Nabi, yang disebut Rajabun Syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Yang kemarin kita minta tuh dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nyebutnya Ramadan. Kalau Ramadan itu artinya membakar dosa-dosa kita. Kalau Ramadan itu penyakit mata yang gak bisa disembuhkan, namanya Ramadan. Marhaban ya syahru Ramadan, nyebutnya Ramadan. Ketika itu juga yang Allah jadikan ini bulan disebut bulannya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatin dengan sebenar-benarnya. Baca Al-Quran, ngaji nih di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Jangan dianggap remeh tuh pengajian-pengajian orang-orang yang tahfidz, orang-orang yang bisa baca Al-Quran. Itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau kita pengen berangkat umroh besok, mintanya dari sekarang. Minta. Sebab kata Nabi, wa du'auhu mustajabun, doanya orang puasa itu diijabah sama Allah. Kita udah banyak dengar cerita. Saya pernah dengar cerita di Kampung Wates, tahu kan Kampung Wates nih? Sembilangan itu dia petani ikan sama petani kangkung. Kalau nanam kangkung biasanya di pinggir-pinggir tambaknya tuh. Itu tukang kangkung doang yang samping kirinya lonjong pakai sepeda ontel, dia bawa ke pasar Babelan, itu cuma jualan kangkung doang.
bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Mustahil nggak Allah? Buat Allah nggak ada yang mustahil. Ada temennya nanya, lalu tebak jualan kangkung dong bisa berangkat haji? Gua kalau ngandelin jualan kangkung dong lama, kebun-kebunnya gua jual. Nah, kalau dia punya 500 meter atau 1000 meter, itu bisa berangkat haji. Ya Bu? Lah coba itu. Ibu Rola keseluruhan sama saya. Biasa aja, kita kan happy ending nih. Kayaknya happy ending aja. Artinya Allah bagaimana aja cara manggil kita. Ini ada wasilah pemual pintar. Dia buka travel. Ada yang berangkat dulu, ntar pulang baru jadi pikiran. Kagak ngapa-ngapa pasti ketemu. Saya waktu berangkat pertama itu saya ngajar privat tuh. Ngajar privat itu ada 4 anaknya, 4 laki-laki semua. Dia direktur PT CSA Catur Setosa kalau nggak salah. Habis kayak gitu saya nganter. Dapat setahun saya ditanya sama orangnya, Ustadz pernah umroh? Belum Pak. Besok di sekolah ini duitnya. Langsung saya ke Bekasi bikin. Udah dibikin satu, dipegang sama dia seperti itu. Besok ambil koper, enggak makin nungguin yang seminggu, tebang besok aja udah. Itu waktu itu saya pakai kata. Harga waktu itu saya yang 38 juta. Jadi 2 kali sholat Jumat saya di Madinah dapat, di Mekah dapat. Pulang dari sono itu saya masih diongkosin aja sama dia, paginya diongkosin, pulangnya suruh mampir lagi ke rumah dia. Ustaz, mampir lagi ke rumah saya, dikasih saya 1 juta. Itu begitu luar biasanya Bu, gampang kalau Allah udah manggil mah. Kan haji dan umrah itu panggilan Allah. Makanya kalau Allah lagi manggil jangan pura-pura budek. Ini Allah manggil pura-pura budek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kita baru azan. Kan kita begitu ya. Tuh ada entar-nya. Itu yang bahaya. Entar ini muadzin udah sholawatan. Sholatullah salamullah sambil nungguin jamaah. Entar baru sholawatan. Itu muadzin udah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar baru komat. Jangan-jangan ini pengantar. Entar baru komat. Begitunya imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dia mah yang sholat dia mah tebang entar. Ada begitu yang sini banyak. Waduh, kacau. Ketika Ramadan datang, itu pintu-pintu surga, pintu-pintu langit itu dibuka sama Allah. Pintu neraka ditutup. Coba itu bayangin. Kalau penjaganya namanya neraka Malik, kalau penjaga surga namanya Ridwan. Nih saya ingetin, kalau baca Al-Fatihah giliran Malik Yaumiddin itu panjangin. Kan ada tuh Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Panjangin 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Kalau giliran baca Anas itu maliknya pendekin. Kan ada tuh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tuh, beda sama yang tadi. Itu ketika malaikat Ridwan bukain pintu buat orang-orang yang puasa, dikasih sama Allah namanya Babur Royan. Ini pintu khusus buat orang-orang yang puasa waktu di Ramadan.
ada pintu namanya Babu Royan. Bu, ada pintu namanya Babu Royan. Ada pintu namanya Babu Royan. Ada pintu namanya Babu Royan. Itu Babu Royan khusus buat orang-orang yang puasa. Makanya ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita dipanggil sama Allah, diwajibkan untuk puasa, bukan hanya sekedar kita yang nahan lapar dan haus, tapi semua anggota jawahir tubuh kita ini nahan. Kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak daripada golongan umatku yang pada hari ini puasa Ramadan cuman dapat lapar sama haus, pahalanya nggak ada. Ada puasa orang awam, itu puasa orang awam cuman nahan lapar haus doang. Ada puasa khas, orang yang khusus, itu puasanya insya Allah kayak kita nih, bukan cuman nahan lapar haus doang, tapi nahan hawa nafsu. Contoh, tadi kan akhir kan udah bilang, ini kita kadang-kadang malamnya niat nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Malam udah niat puasa, johor udah niat buka puasa. Sekarang kita bayangin aja apa aja kita beli, kan nafsu itu kan. Kita jalan-jalan seumpama ngabuburit jam 4, ada tukang cendol, pengen cendol, kita beli. Ada tukang kolak, pengen kolak, kita beli. Ada tukang bala-bala, ada tukang tahu isi, pengen beli, kita beli. Ada es kelapa, beli. Itu semeja isinya makanan doang, nggak ada sisa. Buat asbak nggak ada, buat asbak nggak ada. Begitunya masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya. Minum es kelapa, itu kolak hilang aja begitu. Makanya pejabat kita kalau dilatihnya, sebelum dilatih dia niatnya puasa, insya Allah ini negara aman. Ini kadang-kadang para pejabat kita dilatihnya bacanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu, apa pertalep dioplos, coba itu. Kenapa? Waktu dilantiknya bacanya Allahumma lakasumtu. Coba kalau dia dilantiknya baca nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati, insya Allah negara kita aman. Ya Pak, ya Pak, apa? Aman. Jadi yang kedua itu 5 menit lagi. Iya. Wah, iya dikit lagi ya. Maju saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang ketiga itu yang tadi disebut namanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafizul lisan, orang-orang yang jaga lisannya. Yang ketiga wa'ut'imul ji'an, orang-orang yang mampu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Yang terakhir wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Ujung acara ya Om ya, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga
apa yang menjadi kegiatan kita dari awal sampai akhir ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila selama pembawaan acara ini ada kesalahan kata mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana dulu nih? Ya. Mantap nih. Aku nggak tahu hanya belum. Enggak. Bapak baik kalau Pak Ustadz tuh suruh nambah. Digodain. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Di bawah tuh. Tadi coba di bawah.